Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas pemrograman berorientasi objek yang membuat game dengan saya sendiri Oktavia Lea Rahman. Saya adalah Alivia Wijaya. Saya Nurajri Jawari. Saya Gilang Prasetyo. Pertama saya akan menjelaskan kelas main Java. Kelas main merupakan titik awal atau entry point dari seluruh aplikasi game yang kami buat. Artinya, ketika program dijalankan, kelas inilah yang pertama kali dieksekusi oleh sistem. Di dalam main Java terdapat metode main yang merupakan metode wajib dalam program Java. Pada metode ini, kami menggunakan swing utilities invokletter. Penggunaan swing utilities invokletter memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa seluruh komponen GUI atau Graphical User Interface dijalankan di event dispatch thread, mencegah terjadinya error atau bug yang berkaitan dengan proses tampilan, membuat aplikasi menjadi lebih stabil dan responsif. Di dalam invokletter, program memanggil frame utama dari game, sehingga saat aplikasi dijalankan, tampilan awal game langsung muncul ke layar pengguna. Dengan demikian, main Java tidak berisi logika permainan, melainkan hanya bertugas sebagai penghubung awal yang menjalankan tampilan utama aplikasi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang game frame. Game frame sendiri berfungsi sebagai halaman awal atau tampilan pembuka dari aplikasi game Tic-Tac-Toe. Kelas ini merupakan turunan dari G-Frame yang berarti bertugas sebagai window utama. Di dalam game frame, judul frame diatur sesuai dengan nama game, ukuran frame ditentukan secara tetap, frame diposisikan di tengah layar, dan frame dibuat tidak bisa di-resize agar tampilan tetap konsisten. Background pada frame ini ditampilkan menggunakan gambar yang digambar melalui pen komponen. Hal ini bertujuan agar tampilan awal game ini terlihat lebih menarik. Selain itu, terdapat sebuah J-label yang difungsikan sebagai tombol kembali atau navigasi. Menggunakan ikon gambar, label ini diberi event mouse listener, sehingga ketika diklik, frame saat ini akan ditutup dan program akan berpindah ke lobby frame. Dengan demikian, game frame berfungsi sebagai jembatan awal sebelum pemain masuk ke menu utama permainan. Kelas lobby frame merupakan menu utama atau lobby permainan. Disinilah pemain memilih mode permainan sebelum masuk ke dalam game. Lobby frame menggunakan background panel sebagai panel utama, sehingga tampilan lobby memiliki background gambar. Frame diatur agar tidak bisa di-resize, memiliki ukuran tetap, dan mudah digunakan oleh pemain. Di dalam lobby frame terdapat beberapa tombol pilihan, yaitu tombol single player dan tombol multiplayer. Setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda. Jika pemain memilih single player, maka program akan membuka kelas single player, dan jika pemain memilih multiplayer, maka program akan membuka kelas multiplayer. Penggunaan lobby ini sangat penting karena pemain dapat memilih mode permainan sesuai keinginan, alur permainan menjadi lebih jelas, dan tampilan game terlihat lebih profesional. Lobby frame berperan sebagai pengatur alur navigasi utama dalam aplikasi. Selanjutnya ada kelas single player. Kelas single player menangani mode permainan satu pemain melawan komputer. Kelas ini merupakan salah satu inti dari aplikasi karena berisi logika permainan dan tampilan papan game. Di dalam single player, papan permainan dibuat menggunakan kumpulan tombol yang disusun dalam bentuk grid. Pemain menggunakan simbol X dan komputer menggunakan simbol O. Alur permainan berjalan sebagai berikut. Pertama, pemain menekan salah satu tombol pada papan. Kedua, program akan mengisi simbol pemain. Ketiga, sistem mengecek apakah pemain menang atau seri. Keempat, jika permainan belum selesai, komputer akan melakukan langkah otomatis. Yang terakhir, setelah langkah komputer, sistem kembali mengecek kondisi permainan. Kelas ini juga memiliki beberapa metode penting, seperti metode untuk mengecek kemenangan, metode untuk mengecek kondisi seri, dan metode untuk mereset papan permainan. Logika komputer yang digunakan bersifat sederhana, namun sudah cukup untuk memberikan pengalaman bermain yang interaktif. Saya akan menjelaskan kelas multiplayer.java.
Kelas multiplayer digunakan untuk mode permainan dua pemain dalam satu perangkat, berbeda dengan single player. Pada mode ini tidak ada komputer, melainkan dua pemain. Di dalam multiplayer, papan permainan dibuat menggunakan grid layout. Dua pemain bermain secara bergantian. Pemain pertama menggunakan simbol X. Pemain kedua menggunakan simbol O. Setiap kali tombol ditekan, program akan mengisi simbol sesuai giliran. Giliran pemain akan bergantian. Sistem mengecek apakah ada pemain yang menang atau permainan berakhir seri. Jika permainan selesai, akan muncul dialog yang menampilkan hasil permainan. Pemain dapat memilih untuk mengulang permainan. Kelas ini memungkinkan interaksi langsung antar pemain dan sangat cocok untuk dimainkan secara lokal. Selanjutnya ada kelas player name panel.java. Kelas player name panel berfungsi sebagai panel input nama pemain. Sebelum permainan dimulai, panel ini biasanya muncul di awal permainan atau sebelum pemain masuk ke papan game. Di dalam player name panel, kelas ini juga merupakan turunan dari JPanel. Digunakan beberapa komponen GUI seperti JLabel untuk menampilkan teks instruksi, JTextFile sebagai tempat pemain memasukkan nama, tombol untuk menyimpan nama atau melanjutkan permainan. Tujuan utama dari panel ini adalah untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih personal, mengidentifikasi pemain selama permainan berlangsung, menampilkan nama pemain saat giliran bermain, menang, atau saat permainan berakhir. Setelah nama pemain dimasukkan, data nama tersebut disimpan. Nama pemain digunakan di panel lain, seperti side player panel atau papan permainan. Hal ini membuat interaksi antara pemain dan sistem menjadi lebih jelas. Player name panel juga membantu dalam hal alur aplikasi, karena pemain diarahkan secara bertahap, tidak langsung masuk ke permainan tanpa identifikasi, membuat aplikasi terasa lebih terstruktur dan ramah pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas LED player panel. Kelas LED player panel digunakan untuk membuat panel tambahan di sisi layar permainan yang berisi informasi pemain. Kelas ini merupakan turunan dari JPanel, yang berarti panel ini bersifat modular, bisa ditempatkan di bagian kiri, kanan, atas, atau bawah frame utama. Fungsi utama dari slide player panel adalah untuk menampilkan nama pemain, menampilkan simbol pemain seperti X atau O, menunjukkan giliran pemain yang sedang bermain, memberikan informasi pendukung agar pemain tidak bingung saat permainan berlangsung. Di dalam kelas ini, layout panel diatur agar komponen tersusun rapi dan mudah dibaca. Komponen seperti JLabel digunakan untuk menampilkan teks informasi. Desain panel dibuat sederhana agar tidak mengganggu fokus pemain pada papan permainan. Pemisahan panel ini sangat penting karena yang pertama itu logika permainan dan tampilan informasi dipisah. Yang kedua, kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, jika ingin menambahkan fitur seperti skor atau waktu pemain dapat dilakukan dengan mudah di panel ini. Dengan adanya slide player panel, tampilan game menjadi lebih informatif dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas background panel. Dibuat untuk menangani tampilan background gambar pada aplikasi game. Kelas ini merupakan turunan dari JPanel, sehingga dapat digunakan sebagai panel biasa di dalam frame Java Swing. Di dalam kelas ini terdapat sebuah variabel yang berfungsi untuk menyimpan gambar background. Gambar tersebut dimuat menggunakan image icon, sehingga file gambar dapat langsung ditampilkan di dalam panel. Pada konstruktor, program menerima path atau lokasi gambar,
lalu menyimpan sebagai background panel. Selain itu, layout panel diatur menjadi null, yang berarti komponen di dalam panel bisa diatur secara manual menggunakan koordinat. Bagian terpenting dari kelas ini adalah metode paint component atau graphics game yang di-override. Metode ini digunakan untuk yang pertama memanggil superpaint component atau GUI agar panel tetap di-render dengan benar. Yang kedua, menggambar background menggunakan metode draw image. Yang ketiga, menyesuaikan ukuran gambar agar memenuhi seluruh panel. Dengan adanya background panel, tampilan aplikasi menjadi lebih menarik secara visual serta memudahkan pengembangan karena background bisa digunakan kembali di banyak frame tanpa menulis ulang kode. Di sini saya akan menunjukkan bagian dari UI game yang kelompok kami buat. Dari tampilan awal dengan tampilan lobby yang seperti ini, jika di play masuk ke game frame dengan single player yang bisa dimainkan dengan bot pintar. Selanjutnya ada game mode dengan multiplayer yang bisa dimainkan dengan 2 orang. Secara bergantian. Berikut penjelasan game dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.